Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Intan Faraminda Putri, mahasiswi PPG Prajabatan Universitas Negeri Malang, gelombang pertama tahun 2023. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan reflektif yang ada pada mata kuliah Literasi dalam Lintas Mata Pelajaran, topik 5 bagian aksi nyata. Topik 5 ini membahas tentang pengembangan kecakapan literasi diri. Konsep refleksivitas. Konsep refleksivitas ini dapat diartikan secara sederhana sebagai introspeksi diri, yang mana seseorang dapat secara kritis memahami dirinya sendiri, memahami apa yang menjadi kelebihannya, memahami apa yang menjadi kekurangannya, dan memahami apa konsekuensi dari apa yang ia lakukan. Selain itu, konsep refleksivitas ini juga dapat digunakan oleh seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat dari berbagai perspektif dalam upaya pengembangan diri. Pemahaman baru yang saya peroleh dari konsep refleksivitas ini adalah saya mengerti bahwa refleksi menjadi fondasi atau menjadi acuan untuk menyusun naratif literasi. Naratif literasi yang saya buat terkait dengan pengalaman saya mulai dari masa kecil hingga saat ini terkait dengan kegiatan literasi. Sebelum saya mengikuti mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran ini, saya memahami bahwa kemampuan literasi hanya sebatas kemampuan membaca, baik itu membaca buku mata pelajaran, membaca novel, membaca surat kabar, ataupun membaca majalah. Kemudian setelah saya mengikuti mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran ini, saya mengetahui bahwa kemampuan literasi tidak sesempit itu. Kemampuan literasi mempunyai 5 kemampuan dasar yang akan dimiliki. Yang pertama adalah membaca, yang kedua menulis, yang ketiga mendengarkan, yang keempat adalah melihat, dan yang terakhir adalah berbicara terkait dengan informasi yang didapatkan. Konsep refleksivitas ini juga saya gunakan untuk mengetahui apakah diri saya ini sudah dapat dikatakan sebagai seseorang yang literat. Seseorang yang literat itu sendiri adalah seseorang yang tidak hanya menerima informasi itu secara begitu saja, tetapi seseorang yang dapat mengolah, menganalisis, dan juga memproses informasi yang didapatkan sehingga menjadi pengetahuan yang berguna dan menjadi informasi yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Literasi memiliki manfaat dan juga pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan saya, terutama ketika saya menjadi seorang pendidik. Seorang pendidik tentunya harus bisa menyampaikan dan juga membagikan ilmu serta pengetahuannya kepada peserta didik. Dengan kemampuan literasi yang baik, seorang pendidik akan dapat melakukan hal tersebut secara optimal. Mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran ini membantu saya meningkatkan kemampuan literasi yang saya miliki. Kemudian saya menjadi tahu bagaimana cara mengintegrasikan strategi literasi ke dalam proses pembelajaran. Bagaimana cara menyusun rencana pembelajaran yang menyenangkan, menyusun rencana pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, memerdekakan peserta didik, serta tak lupa bagaimana cara menyusun rancangan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan literasi yang dimiliki oleh peserta didik. Beberapa hal yang telah saya lakukan dalam kelas yang saya ampu, yang memanfaatkan kemampuan literasi yang saya miliki adalah yang pertama, saya menggunakan beberapa video pembelajaran terkait dengan materi yang saya ajarkan. Terlihat bahwa peserta didik, minat dan motivasinya dapat meningkat dengan adanya video pembelajaran tersebut. Yang kedua adalah saya menggunakan LKPD atau lembar kerja peserta didik dalam proses pembelajaran yang saya lakukan. Di sini saya meminta peserta didik untuk mengerjakan LKPD tersebut secara berkelompok. Nah, strategi literasi yang saya gunakan adalah memupuk kolaborasi. Di sini peserta didik dengan teman satu kelompoknya saling bertukar ide, saling bertukar pendapat, dan juga saling bekerja sama untuk memecahkan masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Yang ketiga adalah saya meminta
perwakilan beberapa kelompok untuk maju ke depan kelas mempresentasikan hasil diskusi dalam mengerjakan LKPD kelompoknya. Di sini saya juga meminta untuk kelompok lain menanggapi dan juga memberikan saran serta masukan terhadap hasil diskusi dari kelompok presenter. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, kemampuan untuk membuat argumentasi peserta didik dapat meningkat. Yang keempat, saya menggunakan teks multimoda. Teks multimoda ini bukan hanya sebuah teks yang berisi tulisan, tetapi bisa perpaduan antara tulisan dengan gambar, dengan tabel, dengan diagram, ataupun dengan yang lainnya. Dengan adanya teks multimoda ini, peserta didik dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis, dalam menganalisis apa saja informasi yang ada dalam teks multimoda itu untuk menentukan solusi yang paling tepat. Yang kelima, selain dalam kegiatan pembelajarannya, kemampuan literasi yang saya miliki juga saya gunakan untuk menyusun asesmen pembelajaran. Asesmen pembelajaran yang saya gunakan adalah soal-soal yang setipe dengan soal AKM atau soal asesmen kompetensi minimum. Soal AKM ini digunakan untuk melatih kemampuan literasi dan juga numerasi peserta didik. Soal-soal yang ada di dalamnya berisi tentang cerita fiksi, cerita non-fiksi, ataupun bisa berupa tabel, diagram, dan juga infografis, di mana peserta didik dapat menganalisis informasi-informasi yang ada di dalamnya untuk mengetahui solusi yang paling tepat dari soal-soal AKM tersebut. Dalam soal AKM juga mempunyai berbagai bentuk dari soalnya. Ada 5 tipe soal yang ada pada soal AKM. Yang pertama adalah pilihan ganda, yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, yang ketiga ada menjodohkan, yang keempat ada isian singkat, dan yang terakhir ada uraian. Nah, dengan berbagai cerita yang disajikan serta variasi dari bentuk soal AKM, saya berharap kemampuan literasi yang dimiliki oleh peserta didik juga dapat meningkat. Yang keenam, kemampuan literasi yang saya miliki juga saya gunakan dalam merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah saya lakukan. Saya menjadi tahu kelebihan dan juga kekurangan setiap peserta didik yang saya ampu. Saya juga tahu apa kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran yang saya lakukan. Kemudian saya juga dapat memilih langkah yang tepat untuk memperbaiki proses pembelajaran selanjutnya. Dengan menerapkan beberapa hal tersebut, saya berharap peserta didik yang saya ampu dapat menjadi seseorang yang literat dan juga dapat menjadi seseorang yang aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai calon pendidik, saya percaya bahwa membudayakan literasi merupakan salah satu tugas penting yang harus dilakukan dalam lingkungan pembelajaran. Beberapa hal yang ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi yang ada di lingkungan saya, diantaranya adalah yang pertama adalah mengintegrasikan strategi literasi dalam kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua, saya akan mengusulkan adanya program literasi yang berkelanjutan. Di sini saya akan mengusulkan untuk menyediakan waktu selama 15 menit sebelum pembelajaran dimulai setiap harinya yang memberikan kesempatan peserta didik membaca buku yang ada dalam pojok baca di setiap kelas. Kemudian saya juga akan mengusulkan untuk mengadakan program 1 buku 1 bulan. Jadi peserta didik membaca 1 buku untuk setiap bulannya. Yang ketiga, saya akan mengusulkan adanya ekstrakurikuler yang terkait dengan literasi. Salah satu contohnya adalah ekstrakurikuler jurnalistik. Nah, di sini ekstrakurikuler jurnalistik ini akan melatih peserta didik untuk menulis dan juga membuat karya terkait dengan semua informasi yang ada dalam sekolah. Nah, produk akhir dari ekstrakurikuler jurnalistik ini adalah sebuah majalah sekolah yang di dalamnya berisi tentang informasi-informasi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah. Yang keempat adalah mengundang narasumber yang terkait dengan kegiatan literasi.
Dalam hal ini, salah satu narasumber yang dapat diundang adalah penulis-penulis lokal. Penulis lokal dapat menceritakan karya-karya yang telah dibuatnya kepada peserta didik. Harapannya, peserta didik dapat terinspirasi dan juga termotivasi untuk membuat karya seperti yang mereka ciptakan. Yang kelima adalah melibatkan orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kaya literasi di lingkungan keluarga. Dengan melakukan beberapa hal tersebut, saya berharap dapat memberikan kontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan pembelajaran saya. Saya percaya bahwa literasi adalah kunci dalam keberhasilan kehidupan. Kemudian sebagai calon pendidik, saya juga ingin membantu peserta didik saya untuk mencapai potensi literasi mereka. Nah teman-teman, itu tadi adalah jawaban saya terkait dengan pertanyaan reflektif yang ada pada mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran topik 5 bagian aksi nyata. Sebelum mengakhiri video ini, saya punya sebuah pantun untuk kita semua sebagai calon pendidik. Di sungai berantas ada itik, di padang rumput ada sapi. Semangat buat para calon pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang kaya literasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.